teman-teman yang berminat sama seni lukis wayang klasik Bali, itu kesempatan yang baik sekali untuk teman-teman, kemudian peminat, termasuk anak-anak SMA, SMP, SD, boleh saja, yang mana saja yang berminat untuk belajar menggambar wayang. Itu pas hari ini hari baik yang saya akan mencoba menerangkan metode bagaimana cara menggambar wayang klasik Bali. Jadi saya berikan anak itu bertahap dari menggambar muka, menggambar badan, dan seterusnya. Itu yang nanti sempat saya terangkan hari ini. Dan kita mulai dari belajar menggambar muka itu. Ada 10 muka, itu seperti namanya muka manis. Di sini muka manis, kemudian ada yang lebih lanjut manis keras. Yang manis keras itu ini manis keras, ya. Manis keras itu Bima contohnya. Kalau ini bahasanya yang bijaksana, itu namanya manis, muka manis. Kemudian muka galak manis. Di sini ada ini rahwana galak manis dia. Dia seperti orang biasa, cuman ada taringnya. Kemudian ada yang galak, ini adiknya adalah Kubakana, itu adalah muka galak. Nah itu dulu sementara, yang nanti kita bertahap bisa kita belajar lebih lanjut sampai berjumlah 10 muka. Jadi tadi sudah Anda dengarkan bagaimana metode untuk membuat wayang manis, kemudian wayang manis keras, kemudian wayang galak manis, sampai wayang galak. Nah, ini kalau saya sendiri, metode yang saya lakukan ini adalah memang ciptaan saya sendiri, yang mudah-mudahan bisa lebih cepat menangkap bagaimana Anda menggambar yang Anda inginkan. Nah, yang satu itu memang saya sebutkan metode telur. Metode telur. Tapi prinsipnya ini, Anda itu harus belajar membuat telur. Jadi sebetulnya sih ngomongnya gampang membuat telur, tetapi harus dicoba terus supaya telurnya jadi bagus. Kalau telurnya bengkok, ya mukanya jadi jelek. Nah itulah istilahnya. Nah sekarang membuat telur dulu. Telur 1, telur 2, ya ini. Jadi kalau Anda sudah berhasil membuat telur ini, coba potong bagian atas, potong bagian bawah. Ini sama, ya, bagian bawah potong, kemudian dibagi 3. Dan harus bagus cara baginya supaya bisa bagus bentuk mukanya. Nah ini umpama dalam membuat wayang manis. Kalau wayang manis ini sekarang patokannya 3 ini adalah, pertama adalah membuat alis. Di sini lebih kecil daripada di sini, terletak pada garis yang di luar. Kemudian hidungnya pas pada garis yang ini. Kemudian ini bagi 2, ada matanya. Yang di sini lebih panjang matanya, karena yang di sini kan cuma sepersekian, dan ini mata yang lebih panjang, ya. Kemudian untuk bibir kita bagi 3 lagi. Kira-kira demikian. Kemudian setelah Anda dapatkan ini dari perbandingan ini, dari muka ini adalah dahi atas, gedung ini adalah dagu. Jadi bagian atas adalah dahi. Perbaiki sekarang supaya lebih mantap. Nah, ini adalah muka manis. Anda bisa lihat muka manis itu seperti itu.
Kemudian setiap gerak pembuatan leher itu tidak sama seperti leher manusia biasa, karena biasanya wayang klasik itu berpedoman pada kejayaan Watu Rengong zaman dulu, itu dimana kesenian itu sangat mendapat perhatian luar biasa. Jadi tari itu seolah-olah menjadi dimanapun Anda ketemu patung itu selalu menari, sama wayang juga menari gitu. Jadi ini agak panjang dia ke belakang. Nah ini sebagai contoh, kemudian di sini capingnya. Nah ini sudah komplit, istilahnya membuat wayang manis. Wayang manis seperti ini, wayang manis ya. Kalau Anda sudah bisa tangkap ini, tentunya perlengkapan yang lain di sini, ini yang asalnya dari disebut purna ya. Itu biasanya kalau dia dewa itu ada mata ketiga di sini. Kalau tidak dewa dia masih tetap seperti ini. Jadi kita lanjutkan dengan muka yang kedua, itu dimana tahapan itu tinggal ada perubahan sedikit sudah menjadi manis keras. Nah itu sebagai biasa kita bagi tiga yang sama. Kemudian alis tetap seperti teori sebelumnya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan alisnya. Di sini alis keras. Alis keras itu lebih tebal ya. Alis keras itu tebal. Nah, kemudian baru hidungnya sedikit bengkok. Hidungnya sedikit bengkok. Kemudian tetap kita bagi dua. Di sini mata satu, di sini mata dua. Di sini ada kelopaknya. Di sini kelopak ini langsung menjadi bulu mata. Kemudian seperti biasa ini juga dibuat bibirnya. Sedemikian rupa, kemudian kita perbaiki lagi antara daki, kemudian sampai sini, kemudian pipi. Nah di sini karena keras sudah mulai sedikit ada guratan-guratan kekerasan itu, mukanya ada guratan, dan kumisnya itu berbeda sedikit, juga keras. Nah ini mulai dan tiliknya seperti biasa. Mungkin tadi tidak dijelaskan itu berkaitan dengan alis dan ini nanti kita lengkapi lagi. Nah jadi manis keras itu sebetulnya sama saja, cuman yang berbeda adalah mata, kumis, alis. Ini alisnya ini adalah bulunya agak lebar. Sama dengan kumisnya juga. Jadi ini namanya muka manis keras. Dia manis tapi agak keras ya. Contohnya Bima misalnya. Nah, untuk penggambaran manis keras itu adalah seperti ini. Tinggal metodenya sama dengan ini 1, 2, 3, kemudian di 1, 2, 3 juga, di sini juga setengah, di sini sepertiga. Jadi seperti itu. Nah ini namanya muka manis keras. Ya, kita lanjutkan dengan bagaimana menggambar muka galak manis. Itu lanjutan daripada manis keras.
galak manis itu cuman ada perbedaan sedikit dengan manis keras. Itu kita metodenya sama, adalah metode telur. Kemudian kita potong atas, potong bawah. Di sini adalah jitak paling atas, di sini adalah dagu. Kemudian sebagai biasa kita bagi persis sama. Nah kemudian alis tetap sama seperti manis keras. Jadi alisnya tebal. Kemudian baru hidung itu juga bengkok sedikit. Untuk letak mata adalah di tengah seperti biasa. Kemudian bibir bagi tiga. Nah, yang prinsipnya berubah itu adalah bibirnya ada taring. Jadi begitu. Kemudian mata seperti biasa. Dan kelopak mata. Kemudian kita lanjutkan dengan kumisnya yang sama juga dengan manis kerasnya. Kemudian dagunya sedikit ada lipatan-lipatan. Ini diperbaiki lidarnya, dahinya. Lehernya seperti biasa agak keluar. Telinganya sama ini. Nah, terciptalah sudah untuk muka manis keras. Manis keras itu perbedaannya dengan manis keras dengan galak manis itu adalah perbedaannya pada taring. Jadi ada taringnya. Jadi ini bangsanya Gatot Kaca, kemudian Rawana juga seperti inilah taringnya. Nah itulah yang metode menggambar galak manis.